Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kusuma dan di sini saya akan mendemonstrasikan tentang scene atau game, potongan dari sebuah game ya. Satu scene yang telah saya buat dan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Komputasi Multimedia. Oke, sebelum kita lompat ke teknis, saya akan menjelaskan tentang story-nya dulu. Judul dari game ini adalah Surviving Anna. Jadi game ini ceritanya awalnya merupakan dia bercerita tentang sebuah perempuan bernama Anna. Anna dan tim riset botaninya yang total beranggotakan 4 orang ini melakukan penelitian di sebuah hutan belantara, dan mereka bertahan hidup itu dari sebuah kontainer, dan kontainernya itu istilahnya sebagai rumahnya lah, barak atau tempat tinggal. Nah, selang ke hari keempat, pada waktu senja menuju malam, Ana ini hanya dari 4 anggota tim tadi itu hanya Ana yang kembali ke barak, dan seluruh timnya itu hilang, tak kunjung kembali, dan Ana ini tidak tahu kabarnya, lost kontak. Nah, akankah Ana berhasil bertahan hidup dan bisa memanggil bantuan untuk menemukan anggota risetnya? Oke, untuk scene berikutnya masih bersambung, dan di game ini saya hanya membuat scene dimana Ana ini bertahan hidup. Dia menjelaskan tentang environmentnya, gimana baraknya, terus apa saja di hutannya itu ada apa saja, terus dan tampilannya hutan itu seperti apa. Nah, pada UTS ini saya mengimplementasikan 6 proyek praktikum pada judul-judul sebelumnya, yaitu yang pertama ini mengatur environment dengan prosedural skybox dan directional light. Ini dibuat yang mataharinya ini dan lainnya ini bayang-bayangnya bisa bergerak karena mataharinya juga bergerak. Lalu yang kedua ini menambahkan custom reflection map pada scene. Lalu yang ketiga ini membuat surveillance kamera, nih kamera pengawas yang nantinya bakal ada di depan barak dari Ana. Ini ada kamera pengawas dan ada monitornya yang mengawasi tentang apa saja yang terjadi saat Ana meninggalkan baraknya. Jadi Ananya nanti bisa mengetahui hal yang mencurigakan, atau dia bisa mencari informasi tentang 3 anggotanya yang hilang tadi itu gimana hilangnya, seperti itu. Lalu ada minimap ini disimulasikan sebagai smartwatch yang dipakai oleh Ana. Lalu ada membuat hasil tangkapan capture layar yang berada dalam frame, lalu membuat dan melakukan perpindahan beberapa sudut pandang kamera. Jadi ada beberapa tipe kamera, yaitu FPS, lalu ada standar biasa, third person, lalu ada RPG. Nah, ini yang pertama ya, jadi matahari tenggelam, penggunaan directional light dan skybox. Oke, jelasnya mari kita demokan saja. Oke, nah ini adalah gamenya ya. Jadi terdapat minimapnya, lalu ada, jika saya klik sekali dia bakal capture area yang saya kehendaki untuk di capture. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa bayang-bayang bawahnya ini bergerak karena terdapat sun atau matahari. Bentar saya arahkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat sunnya. Nah, di sini saya juga melakukan perpindahan kameranya. Nah, dia tenggelam, dan jika mataharinya tenggelam dia bakal pindah ke malam hari. Nah, oke, itu untuk yang directional light-nya. Lalu, nah ini saat malam hari tadi. Nah, yang kedua ini ada minimap dan capturing screen. Nah, yang tadi ini minimapnya.
Jadi jika ada objek pohon ya, maka minimapnya juga ngedeteksi ada pohon di sini. Dan arah utara dideteksi sebagai yang ini. Sesuai jika Anda belok ke kiri, maka kompas pada smartwatch-nya juga tetap mengarah ke utara. Seperti itu. Dan untuk capturing screen, misalnya saya ingin capture yang ini, nah ini, maka yang pada di pojok kiri atas ini dia ke capture sesuai dengan yang area kotak putih ini, sesuai framenya seperti itu. Nah, tampak matahari terbit lagi. Nah, waktunya saya buat agak cepat, jadi biar tidak menunggu lama untuk matahari terbitnya. Lalu nah ini ada custom reflection. Nah, custom reflection ini merupakan sphere dan ini digunakan sebagai pembangkit listrik atau panel surya yang mengkonversi cahaya dari panas matahari ke listrik. Dan pada zaman Ana, yaitu tahun 2007, panel surya berbentuk sphere ini sudah umum dan digunakan banyak orang. Nah, mari kita lihat yang sphere-nya. Dan ini mengimplementasikan yang real time, jadi dia bergerak sesuai dengan frame-nya dan dia merefresh every frame. Nah, ini juga sama. Nah, bisa kita lihat di sini. Dan kita bisa lihat pantulan mataharinya di sini ya. Bisa lihat belakang kita seperti spion. Nah, ini baraknya. Nah, kalau gelap ya gelap. Jadi ini 360. Nah, ini sisi yang atas kanan. Lalu ada surveillance kamera dan monitor. Nah, Ana meletakkan kameranya pada pojok baraknya ini. Nah, untuk kebutuhan mengumpulkan informasi mungkin dan bisa mengintai baraknya dari jauh. Jika ada hal yang mencurigakan, dia bisa tahu. Nah, saya letakkan di pojok ini surveillance kameranya. Oke, kita coba lihat yang monitor. Nah, sembari berganti kamera yang RPG. Nah, oke, saya putarkan dulu. Nah, sebentar. Oke, nah, sip. Nah, bisa kita lihat di sini adalah monitor, dimana ini ada baraknya tadi, dan ini viewnya di pojok kiri atas barak, dan terlihat hewan peliharaan yang dibawa tim botani ini. Nah, dia melakukan aktivitasnya itu secara real time, jadi di sana bergerak, di sini juga bergerak tuh, ya. Real time. Nah, ini monitornya. Dia meletakkan monitor ini supaya dia bisa sambil jalan-jalan sambil bisa melihat baraknya tetap aman atau tidak, atau ada bahaya, seperti itu. Nah, ini tadi ya. Nah, untuk memonitor adanya aktivitas mencurigakan, dan monitor diletakkan tersembunyi di belakang pohon agar Anda bisa memantau baraknya secara sembunyi-sembunyi. Lalu ada, nah ini berbagai macam kamera FPS dan RPG. Nah, sekarang ini modenya saya buat FPS, jadi nah kelihatan seperti kita ya, first person view. Lalu saat saya ganti satu ini dia standar third person. Lalu saat saya ganti yang tombol 3 ini dia berganti ke mode RPG. Nah, seperti itu. Untuk komponen-komponennya saya tutup bikinnya biar agak enteng. Oke, nah untuk komponen-komponennya sendiri di sini saya mendownload beberapa aset ya, seperti ada shed atau yang sebagai baraknya kontainernya ini. Nah, saya download. Lalu ada low poly fence pack ini buat pagernya di area sekeliling. Nah, area sekeliling ini saya download juga asetnya secara custom. Lalu ada tempat ini,
ini yang cat. Nah, ini yang cat. Jadi di sini saya memiliki dua objek kucing ya. Nah, ini cat yang pertama. Jadi ini juga saya download gratis dari Asset Store-nya Unity. Lalu yang kedua ini Dark Partisan. Untuk yang ini dia isinya pohon-pohon. Jadi di sini saya juga menambahkan pohon agar memberi kesan realistis hutan ya. Mungkin pohonnya agak banyak, mungkin pohonnya kurang banyak sedikit. Nah, tapi secara gambaran ini sudah cukup memberitahu bahwa ini di hutan karena terdapat berbagai macam jenis pohon dan lokasinya berdempatan seperti itu. Lalu ini ada kucing kedua ini. Nah, ini kucing kedua, saya letakkan di objek ini. Nah, ini sama ya, kucing kedua ini sama, saya download pada Asset Store-nya ini. Lalu nah sudah itu sih untuk teksturnya screen. Nah, untuk codingnya sendiri saya gunakan ini persis dengan praktikum. Jadi saya tidak akan menjelaskan dua kali di sini. Jika ingin melihat penjelasan codingan saya, silakan membuka praktikum yang sebelumnya sudah saya buat videonya. Di sini saya akan menjelaskan gambaran saja. Nah, jadi ini ada monitor, kamera, lens. Yang ini tuh yang kamera tersembunyi tadi. Nah, dia langsung nembak atau ngincernya itu di depan baraknya ini. Dan kita bisa atur ini kita bisa lihat dari kamera preview, dan kita bisa atur field of view-nya. Jadi semakin kecil dia bakal semakin besar, semakin jauh dia bakal jauh banget. Oke, saya kembalikan seperti semula. Untuk monitornya ini, nah ini objek biasa. Nah, yang screen ini kita tembakkan ya, dari yang sebentar materials, dari yang monitor. Monitor ini ditargetkan dari yang kamera tadi. Nah, jadi dia bisa langsung melihat apa yang terjadi pada depan barak anak ini, disimulasikan sebagai capturingnya itu menggunakan kamera tadi. Jadi kan ini kan kameranya ini dilempar dan diambil dan diprintkan atau dikeluarkan ini melalui sebuah objek bernama screen seperti itu. Lalu nah, ini untuk yang spare-nya ini sama ya, ada reflection probe. Kita tekan dulu. Nah, reflection probe-nya settingannya sama persis seperti yang di Jobsit. Jadi ada tipenya kita buat real time, lalu refresh-nya kita buat every frame. Jadi supaya dia itu refresh-nya every frame, dan time slashing-nya di no time slashing. Lalu sama sih untuk spare kedua, fans biasa. Dan untuk kameranya ini sesuai, ini untuk kamera yang multipurpose kamera rig. Dan untuk berganti-gantinya di sini saya menggunakan switchboard, dimana saat diklik satu ini dia berganti ke main kamera, saat diklik elemen satu dia ganti ke kamera 4 dan seterusnya. Nah, ini kamera 4. Kamera 4-nya. Lalu ada yang di sini main kameranya. Nah, untuk directional light-nya sendiri di sini aturannya nah seperti berikut, persis seperti Jobsit. Nah, sun-nya ini dibuat di directional light dan skybox-nya dibuat my skybox. Nah, untuk settingannya sama persis juga seperti yang di Jobsit. Nah, untuk komponen lain ini komponen bawaan ya, komponen bawaan assets-nya. Oke, itu saja penjelasan dari saya untuk tes kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.